Shalom, terima kasih tim luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita dapat kesempatan beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini biasa kurang dirayakan, seperti hari kelahiran. Kalau hari kelahiran saudara tahu semua mudik. Rencana kerja 1 tahun ada di penghujung di hari kelahiran. Lalu kematiannya dan juga begitu. Semua ingin perjamuan bareng bersama keluarga. Hari kebangkitannya juga saudara. Semua akan bersama-sama, tapi tahukah saudara bahwa tidak semua negara dan gereja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, kita di Indonesia diberi kesempatan libur. Saudara nggak harus ke kantor, saudara diarahkan untuk beribadah. Puji Tuhan jadi orang Indonesia kan? Tepuk tangan dong. Satu kali saya ada dengan anak saya, Deborah. Pas hari yang saya tahu di sini beribadah. Lalu saya bilang, Dek, nggak ada ibadah kah? Hari apa mah ini? Mereka nggak ada, tidak merayakannya. Tapi saya bersuka hari ini. Sebenarnya tadi di votum Ibu Heni sudah bilang, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga adalah Yesus yang menjadi pembela. Yesus yang naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya buat kita supaya kita kuat berjalan dalam seluruh kehendaknya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita semua. Tanpa kenaikan Yesus, misi Yesus gagal. Misi Yesus akan gagal. Tahukah saudara bahwa kenaikan Yesus adalah kejadian nyata dan historis. Ini bukan alegori, bukan ilustrasi. Bukan cerita dongeng yang turun-temurun diceritakan. Tapi ini adalah kejadian nyata. Firman mencatat dia naik disaksikan oleh para muridnya. Iya kan? Ini kejadian nyata. Seperti kematian dan kebangkitannya sebagai true story. Kenaikannya juga adalah demikian. Dalam Injil Lukas ayatnya yang ke-20, Injil Lukas 24 maksud saya. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Saya bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat kota Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara, ini adalah perpisahan yang kedua
yang dialami para murid. Perpisahan yang pertama ketika Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, lalu mati. Dan perpisahan yang pertama itu membuat para murid tergoncang iman mereka. Mereka kocar kacir, semua bingung. Bahkan kita tahu ada yang sampai menyangkal dia. Tetapi perpisahan itu tercatat hanya 3 hari. Iya kan? Lalu Yesus bangkit dari kematian. Lalu Yesus mulai datangi para murid. Para sahabatnya. Mengapa setelah mati dan bangkit, Yesus harus menunggu 40 hari sebelum naik ke surga? Mengapa tidak pada hari ketiga atau seminggu kemudian? Iya kan? Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa sepanjang 40 hari mengandung pesan penting dari Allah yang mengerti. Dan Allah yang peduli dengan kita manusia. Dan menunjukkan bagaimana keberadaan manusia yang sebenarnya. Saat semua murid sedang terlarut dalam rasa kehilangan dan duka dan lupa akan pesan-pesan tentang kebangkitannya yang Yesus berulang kali coba sampaikan. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Iya kan? Kepada para perempuan yang datang dengan rempah-rempah untuk meminyaki mayatnya, Yesus menunjukkan kepada mereka kubur yang kosong. Kepada kedua murid yang berjalan ke Emmaus dengan cerita yang muram tentang dia yang dihukum mati secara kejam, Yesus menunjukkan tulisan dalam kitab suci dari Musa sampai para nabi-nabi mengenai pribadinya. Kepada para murid yang bersembunyi dan mengunci diri karena ketakutan. Saudara tahu itu cerita ya. Yesus menghadirkan diri di tengah-tengah mereka. Ketika mereka sedang mengunci diri di ruang, Yesus datang kepada mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kepada Thomas yang ketinggalan cerita hebat itu, yang ngotot tidak akan percaya sebelum melihat bekas pakunya, bahkan mencucukkan jari ke dalam tubuh yang terluka. Yesus mengundang Thomas melakukannya. Yesus tidak sama sekali mencela mereka, tidak menginterogasi mereka, tidak panggil secara pribadi. Yesus tidak bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan dan tentang mengapa tidak seorang pun mengingat pesan yang sudah berulang kali disampaikan sebelumnya. Jadi kalau sekarang saudara merasa beta su bilang ulang-ulang beta su bilang ulang-ulang pada orang ini. Zaman murid-murid juga gitu. Ya kan?
Yesus enggak masalah kan itu. Yesus enggak bilang, kenapa kalian enggak ingat pesanku? Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari berulang kali dan lagi terus menerus Yesus datang kepada mereka. Peristiwa kenaikan Yesus menunjukkan tentang Allah memutuskan untuk menjadi bagian dari ketidakmampuan dan keterbatasan perasaan manusia kita. Sekali lagi saya ulang, selama 40 hari Yesus berulang kali terus menerus datang kepada mereka. Ini kenaikan Yesus. Yesus sedang menunjukkan tentang Allah yang memutuskan untuk menjadi bagian dari ketidakmampuan saudara. Ketidakmampuan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia naik, Yesus sepenuhnya berurusan dengan berbagai seluk-beluk kecenderungan manusia. Saudara punya kecenderungan masing-masing. Saya juga punya kecenderungan. Yesus berurusan sepenuhnya dengan berbagai seluk-beluk kecenderungan manusia. Bukan tentang tuntutan dan celaan. Ya kan? Tapi justru dengan pengertian dan kepeduliannya. Allah mengerti kok. Allah peduli. Yesus melakukan itu selama 40 hari. Dan 40 hari kemudian, saudara jangan tertidur. 40 hari kemudian dari kebangkitannya, Yesus berbicara, kumpulkan mereka, para murid, para rasul di satu bukit. Berbicara dan memberkati mereka. Ayatnya yang tadi kita baca. Ya kan? Nah, kalau sudah perhatikan, hanya dalam peristiwa inilah dicatat Yesus memberkati para murid. Tidak ada di cerita lain. Hanya dalam cerita ini Yesus memberkati para murid. Dalam kitab Injil tercatat 2 kali Yesus memberkati. Pertama, Yesus memberkati anak-anak kecil. Dan yang kedua, Yesus memberkati para muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Saudara perhatikan itu. Hanya 2 kali Yesus memberkati. Jadi belum pernah ada ceritanya bahwa Yesus duduk dan memberkati mereka. Dan sementara dari ayat yang tadi kita baca. Dan sementara memberkati mereka, Yesus terangkat naik ke surga. Ini perpisahan yang kedua. Perpisahan yang kedua, tadi kita sudah baca. Ya. Berbeda dengan perpisahan yang pertama. Waktu perpisahan yang pertama mereka berduka. Mereka bingung. Mereka sedih. Mereka kecewa. Tapi saudara baca tadi perpisahan yang kedua berbeda sekali. Kita sudah baca kan. Mereka pulang, para murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kok beda? Saudaraku, perpisahan yang kedua, kenapa mereka bersuka cita? Mereka sudah mendapat pengharapan. Para murid mendapat pengharapan
Mereka kini bersuka cita. Kenapa saya bilang pengharapan? Karena mereka sudah mulai kenal. Mereka sudah mengerti bahwa Yesus dari Nazaret ini bukan manusia biasa. Bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rabi, tapi Yesus orang Nazaret ini adalah benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Ia adalah Allah yang menjadi juru selamat bagi mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga inilah pertama kali para murid sujud menyembah kepadanya. Dengan pemahaman yang mereka masuk di dalam mereka. Dengan pengharapan, dengan pengertian. Mereka memutuskan sujud menyembah dia. Tidak ada dalam kisah yang lain. Ya kan? Sekarang kenapa mereka sangat bersuka cita? Padahal kan ditinggalkan Yesus. Iya kan? Murid-muridnya bahagia. Sebab mereka paham ini bukan akhir dari pelayanan Yesus. Sebab dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi mereka. Bagi saudara dan saya. Amin. Yesus naik ke sorga. Karena memang dia berasal dari sorga. Yesus naik ke surga karena memang dia berasal dari surga. Dia datang untuk kita pada waktu Natal. Dia sudah mati di kayu salib bagi kita. Kematiannya itu menebus kita. Lalu kebangkitannya itu menyempurnakan pekerjaannya dan mengalahkan kuasa maut. Dan sekarang kenaikannya. Kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa misi penebusannya sudah selesai. Amin. Yohanes 17 ayat 4 mencatat begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari iratmu sebelum dunia ada. Saudara, Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia dengan misi penebusan. Iya kan? Tujuan Tuhan dalam penebusan manusia adalah supaya manusia kembali pada tujuan awal Tuhan dalam penciptaan manusia. Yakni serupa dengan Tuhan dan memerintah bumi atas nama Tuhan. Ya kan? Itu tujuan awal penciptaan. Karena kejatuhan dan kejatuhan Allah berpikir bagaimana supaya mereka dapat kembali. Yesus melakukannya. Kita ingat di atas kayu salib. Yesus sendiri setelah dia menderita. Setelah dia dihina. Setelah dia mengalami aniaya yang dahsyat. Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus berkata, sudah selesai. Artinya pekerjaan penebusan sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke sorga ini harusnya meyakinkan kita
bahwa penebusan kita sudah selesai. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup dalam kekudusannya. Dan kalau saudara ingat minggu lalu, hari Minggu Pak Daud bilang, jangan tinggalkan Yesus. Di luar Dia, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Sesuai dengan janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 18. Saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Dan mari baca bersama, akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada dengan kita, menyertai kita, di dalam kita. Olehnya kita dapat melalui semua proses perjalanan hidup kita dengan semangat dan sukacita serta kemenangan oleh karena Tuhan. Berapapun usia saudara, apapun proses yang saudara lewati, saudara tidak pernah sendiri. Terima Tuhan, Dia ada dengan saudara. Amin. Kalau dulu Yesus dibatasi dengan ruang dan waktu secara badani, adanya di Israel, adanya di Nazaret. Saya yakin kalau kita mau ketemu Yesus, mau curhat, mau konseling, mau ngobrol, kita harus ke sana. Artinya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana. Kita mesti doa kenceng. Iya kan? Kini Yesus bukan lagi hanya ada di Galilea. Yesus bukan hanya ada di Nazaret, di Bukit Sion. Tapi Yesus ada di sini, di Ambon, di dalam hidupmu, di rumahmu, di dalammu. Nah, amin, ini cuma sedikit. Amin. Yesus bilang begini, Yohanes 16 ayat 7. Yesus berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Nah, saudara, penghibur, kata penghibur dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah parakletos. Saya akan bacakan artinya, sebab yang saya pahami bahwa satu kata dalam bahasa Yunani mengandung beberapa arti. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata penghibur. Memang salah satu artinya adalah penghibur. Penghibur, arti berikutnya parakletos, arti berikutnya adalah
pendoa syafaat. Parakletos adalah, arti berikut adalah advokat, yaitu seseorang yang dipanggil untuk membantu atau membela perkara orang lain di hadapan hakim. Arti parakletos, arti penghibur, dan arti yang berikut adalah Roh Kudus yang ditakdirkan untuk menggantikan Kristus bersama para rasul setelah kenaikan Kristus kepada Bapa untuk menuntun mereka ke pengetahuan yang lebih dalam tentang kebenaran Injil dan memberi mereka kekuatan ilahi yang dibutuhkan untuk memungkinkan mereka menjalani pencobaan dan penganiayaan atas nama kerajaan ilahi. Luar biasa bukan? Kalau saudara bilang penghibur akan datang, saudara akan berpikir, oh berarti tunggu beta susah dulu. Baru dia hibur kan? Tunggu saya ada masalah baru Yesus akan do something untuk saya. Tapi saya sudah bacakan. Dia begini memberikan kepada kita kekuatan ilahi yang dibutuhkan Roh Kudus itu pribadi ini untuk memungkinkan kita menjalani pencobaan dan penganiayaan karena atas kerajaan ilahi. Luar biasa bukan? Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan begini, kata adalah lebih berguna bagi kamu. Di dalam NLT, New Living Translation. NLT tuliskan begini. But in fact, it is best for you that I go away. Because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. Saudara, ayatnya bilang begini, it is best for you. Adalah terbaik buat kamu. Bukan adalah berguna. Terus kalau saudara bilang, guna apa ya? Enggak, it is best. Saya coba menerangkan, terbaik buat kamu. Terbaik jika aku pergi kepada Bapa. Supaya aku dapat mengirimkan Roh Kudus kepada kamu. Dengan kata lain, kepergian Yesus ke surga mempersiapkan satu era baru untuk kedatangan Roh Kudus. Amin. Satu era baru bagi kedatangan Roh Kudus untuk menuntun para rasul, untuk menuntun semua orang percaya, untuk menuntun kita semua kepada seluruh kepenuhan Allah. Saudara bersuka cita, saya suka dengan apa yang kita naikkan pujian tadi. Memang segala kemuliaan hanya Tuhan. Kalau saudara tidak mengagumi Dia, saudara renungkan kembali karyanya. Kenaikan Yesus, saya tidak akan lama. Memberi kesempatan kepada orang percaya. Memanifestasikan kehendak Bapa di muka bumi ini. Kesempatan kepada orang percaya melakukan seperti yang Yesus kerjakan. Bahkan janjinya bilang lebih dari yang Yesus pernah kerjakan. Kenaikan Yesus memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan dan di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Saya akan selesai di sini. Saya panggil worship team untuk hadir ada dengan kita sekarang. Saya ulangi,
kenaikan Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan kita semua. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan menolong kita selamanya. Saya ulangi, kita nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Saudara bayangkan, Allah Bapa sangat memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa berjalan terus dan mengasihi Tuhan. Saya merenungkannya. Mengapa sampai Tuhan begitu memikirkan tentang orang percaya? Saudara tahu? Karena saudara penting. Because you matter. Jadi kalau saudara cari tahu apa judul khotbah ibu ini di hari kenaikan. Because you matter. Karena saudara penting. Kita gak pernah sendiri lagi. Pribadi Roh Kudus ada dengan kita.